Memanasnya konflik Israel dan Palestina terus menyita perhatian dunia, tak terkecuali sepak bola. Akibat banyaknya korban jiwa yang merupakan anak-anak dan juga warga sipil, membuat Israel dikecam dunia, termasuk para pesepak bola di Eropa yang ramai-ramai menyuarakan keprihatinannya kepada Palestina. Namun sayangnya, beberapa pesepak bola Eropa yang mendukung Palestina justru berakhir dibekukan oleh klubnya sendiri. Mereka adalah Anwar El Ghazi, pemain Bundesliga dari klub Mainz 05, dan Youssef Attal, pemain Nice dari Liga Prancis. Anwar El Ghazi lewat media sosial pribadinya mengutarakan jika penyerangan Israel kepada Palestina adalah genosida. Pemain berkebangsaan Belanda itu merasakan pilunya penderitaan warga Palestina. Ini bukan perang. Ketika satu pihak memutus pasokan air, makanan, dan listrik, ini bukan perang. Karena satu pihak memiliki senjata nuklir. Ini adalah genosida dan pembantaian massal. Dari sungai sampai ke laut, Palestina akan merdeka. Mengetahui hal itu, pihak Mainz 05 memberikan pernyataan tentang Anwar El Ghazi yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai klub. Mainz 05 menghormati perspektif berbeda dalam konflik berpuluh-puluh tahun dan kompleks di Timur Tengah. Namun, klub menjauhkan diri dari hal tersebut dalam konten-konten di media sosial, mengingat hal itu tidak selaras dengan nilai-nilai klub. FSV Mainz 05 sudah membebaskan Anwar El Ghazi dalam latihan dan tugas-tugas berkaitan dengan pertandingan. Keputusan ini diambil sebagai hasil dari unggahan sosial media yang dihapus pemain 28 itu pada Minggu sore. Terbaru, para penyerang top Mohamed Salah dan Karim Benzema juga ikut menyuarakan dukungan kepada Palestina. Namun, belum ada pernyataan tanggapan dari klub tiap-tiap pemain yaitu Liverpool dan Al Ittihad sejauh ini. Dalam sebuah unggahan video, Mohamed Salah menegur barisan pemimpin dunia agar segera bertindak mengatasi situasi krisis yang dialami oleh warga sipil Palestina. Mohamed Salah menyatakan bahwa para pemimpin dunia yang punya kekuasaan harus bisa memaksimalkan kekuatan dan kendali yang ada di tangan mereka. Hal ini agar situasi krisis yang menimpa warga sipil Palestina di Gaza tidak terus berlanjut. Orang-orang di Gaza butuh makanan, air, dan bantuan medis. Saya memanggil para pemimpin dunia untuk bersama-sama mencegah pembantaian lanjutan terhadap jiwa-jiwa yang tak bersalah. Sementara itu, untuk menghormati korban konflik Israel-Palestina, Liga Premier Inggris akan melangsungkan pengheningan cipta sebelum laga di setiap pertandingan Liga Inggris akhir pekan ini. Tak hanya itu, para pemain juga akan memakai ban hitam untuk menghormati para korban jiwa di Israel dan Palestina. Tak ketinggalan, Premier League bakal memberikan bantuan ke Palang Merah Inggris untuk disalurkan ke korban-korban di Gaza dan Israel. Meski begitu, pihak Premier League menyarankan klub di Liga Inggris untuk melarang supporter mereka mengibarkan bendera Palestina dan Israel. Usut punya usut, Premier League sudah berkonsultasi dengan organisasi keselamatan dan kelompok Yahudi di Inggris untuk melakukan langkah ini. Langkah itu seterusnya akan dilanjutkan ke masing-masing klub. Beberapa klub sebenarnya sudah punya aturan serupa, yaitu pelarangan pengibaran bendera negara yang berkonflik di dalam stadion. Misalnya seperti Tottenham Hotspur. Beda nasib dengan Mohamed Salah. Karim Benzema justru dikecam pejabat Prancis setelah memberikan dukungannya kepada Palestina. Bintang Al Ittihad itu menyayangkan tindakan Israel yang melakukan penyerangan secara membabi buta dan tak pandang bulu. Hal ini membuat perempuan dan anak-anak turut menjadi korban. Semua doa kami untuk penduduk Gaza yang sekali lagi jadi korban dari pengeboman yang tidak pandang bulu. Mereka yang tidak memandang wanita atau anak-anak. Namun, komentar Benzema ini mengundang sentimen dari para pejabat Prancis. Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin menuding Benzema punya hubungan dengan gerakan yang dicap teroris Ikhwanul Muslimin. Namun, serangan klaim Darmanin dianggap subjektif karena tidak didasarkan kepada bukti yang jelas. Sementara itu, kecaman lain untuk Benzema datang dari politisi wanita Valérie Boyer yang mengusulkan pencopotan trofi Ballon d'Or dan status kewarganegaraan Prancis milik pemain berusia 35 tahun itu. Sanksi yang awalnya bersifat simbolis adalah pencabutan Ballon d'Or yang diraihnya. Terakhir kita harus meminta pencabutan kewarganegaraannya. Tak tinggal diam, pihak Karim Benzema siap menuntut balik Menteri Dalam Negeri Prancis setelah menuding ia dekat dengan organisasi yang dicap terlarang di negaranya akibat sikap mendukung Palestina. Melalui pengacaranya Hugues Figuier, Karim Benzema membantah keras terlibat dalam organisasi yang dicap radikal oleh pemerintah Prancis. Ia juga siap melaporkan balik sang menteri atas dugaan pencemaran nama baik dan klaim serius yang tidak berdasar. Darmanin memberikan informasi palsu. Hal itu bukan sesuatu yang bisa Anda lakukan secara mudah. Saat Anda menjadi menteri, Anda tak punya hak. Kata-kata Anda mengikat.
Vigier menegaskan bahwa Benzema tak pernah memiliki sedikit pun hubungan dengan organisasi itu. Karim Benzema kini lebih dekat dengan wilayah konflik di Gaza setelah menerima pinangan klub Arab Saudi Al Ittihad musim panas lalu. Pemilik 90 caps dan 37 gol bagi timnas Prancis itu telah mencetak 6 gol dalam 11 pertandingan untuk klub asal Jeddah tersebut. Sebelumnya, Benzema berhasil meraih penghargaan pemain terbaik Ballon d'Or pada Oktober tahun lalu. Ia mendapatkan trofi bola emas perdananya berkat performa brilian bersama dengan Real Madrid sepanjang musim 2021-2022. Saat itu, bersama El Real, Benzema berhasil meraih gelar La Liga Spanyol, Liga Champions dan Piala Super Spanyol. Secara individu, ia mencetak 44 gol dalam 40 penampilan yang menjadi rekor terbaiknya selama 14 musim berseragam Los Blancos. Dari Prancis, kecemasan kini dirasakan klub Paris Saint-Germain jelang laga kontra Strasbourg pada 21 Oktober 2023 mendatang. Pasalnya, ada isu jika salah satu kelompok supporter mereka sendiri yang berencana menyuarakan dukungan kepada Palestina yang tengah terlibat konflik dengan Israel. Dilansir dari L'Equipe, kelompok fans PSG yang biasanya memenuhi tribun Firenze Autil memiliki misi untuk mengibarkan bendera Palestina di stadion akhir pekan ini. Grup tersebut bernama Kolektif Ultras Paris. Mereka mengusung nilai-nilai konservatis dalam cara mendukung PSG. Sebenarnya, Kolektif Ultras Paris tak bisa menempati basis mereka di partai melawan Strasbourg akibat sanksi penutupan tribun Firenze Autil akibat kontroversi hinaan bernada homofobia. Kejadian tersebut terjadi pada laga kontra Marseille pada September 2023 lalu. Namun, mereka tidak kehilangan cara untuk tetap menyuarakan opini. Namun, Kolektif Ultras Paris berencana untuk mengisi tribun lainnya yang justru akan semakin membuat kampanye mereka mendukung Palestina untuk merdeka dari Israel terlihat lebih sporadis. PSG berhak cemas dengan ancaman aksi ini karena mereka bisa saja terkena hukuman karena gagal membuat supporter mereka memisahkan politik dengan sepak bola. Pada Oktober 2022 silam, mereka pernah didenda oleh UEFA usai terdapat spanduk dan bendera Palestina dalam partai Liga Champions kontra klub Israel Maccabi Haifa. Namun sepertinya Kolektif Ultras Paris tidak peduli dengan sanksi untuk PSG. Di partai tandang Liga Prancis melawan Rennes pada 9 Oktober 2023 lalu, mereka pun sudah ramai menggalakkan dukungan kepada Palestina dan pesan-pesan yang dibuat sempat viral di media sosial. Sementara itu, Liga Prancis sendiri berencana menunjukkan simpati mereka secara menyeluruh pada korban yang jatuh dari bentrokan antara Hamas dan militer Israel. Pada pertandingan Ligue 1 dan Ligue 2, rencananya akan diadakan mengheningkan cipta selama 1 menit sebelum setiap pertandingan. Akan tetapi untuk para pemainnya yang menunjukkan keberpihakan pada salah satu pihak, sepertinya masih sulit dilakukan di Liga Prancis. Hal itu seperti yang terjadi pada Youssef Attal yang dibekukan oleh OGC Nice karena menyuarakan dukungan kepada Palestina. Menarik untuk menanti bagaimana Paris Saint-Germain mengatasi supporter mereka sendiri akhir pekan ini. Hanya saja, mereka termasuk bukan klub yang membatasi opini para pemainnya. Setidaknya, tidak sekeras perlakuan Nice kepada Attal. Tahun lalu, bek kanan PSG Achraf Hakimi juga sempat secara terbuka menunjukkan keberpihakan pada Palestina di sengketa dengan Israel dan tidak ada hukuman yang diterima oleh sang pemain.